Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang virus. Sebelum membahas lebih lanjut tentang virus, terdapat beberapa istilah terkait dengan virus. Di antaranya yaitu kapsid, kapsomer, siklus litik, siklus isogenik, replikasi virus atau perbanyakan virus, virion, prion, interferon, vaksin, virus corona, COVID-19, dan virus. Dalam mempelajari virus ini, kita akan mengetahui apa itu virus dan bagaimanakah ciri-ciri virus, bagaimanakah struktur virus dan apa saja fungsinya, bagaimana virus dapat memperbanyak diri, bagaimanakah peranan virus, serta bagaimana mencegah dan mengobati dari penyakit akibat virus. Virus berukuran amat kecil, jauh lebih kecil dari bakteri, yakni berkisar antara 20 mikron sampai 300 mikron. Untuk mengamatinya diperlukan mikroskop elektron yang perbesarannya dapat mencapai 50.000 kali. Virus memiliki salah satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. DNA merupakan deoksiribonukleik asid, sedangkan RNA merupakan ribonukleik asid. DNA atau RNA pada virus ada yang beruntai berjumlah 1, ada yang beruntai berjumlah 2. Yang beruntai 1 dikenal dengan single stranded atau SS, sedangkan beruntai 2 dikenal dengan double stranded atau dikenal dengan DS. Virus memiliki bentuk yang sangat bervariasi. Ada yang berbentuk oval, memanjang, silindris, kotak. Tubuh virus terdiri atas kepala, kulit, yang termasuk selubung atau kapsid, kemudian isi tubuh, dan serabut ekor. Virus memiliki lapisan protein yang disebut kapsid. Virus membutuhkan sel inang hidup untuk dapat memperbanyak diri. Sel inang misalnya pada bakteri, hewan, tumbuhan, dan sel hidup pada manusia. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok, sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk mensintesis protein. Virus yang terisolasi hanya merupakan paket-paket yang berisi genom yang berpindah dari satu sel inang ke sel inang lainnya yang cocok. Virus tidak dapat diendapkan dengan sentrifugasi biasa, tetapi dapat dikristalkan. Cara hidup virus termasuk parasit intraseluler obligat. Virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dengan cara siklus litik atau siklus lisogenik. Bagaimanakah struktur virus dan apa saja fungsinya? Berikut ini adalah gambar virus bakteriofag atau virus T. Mengapa disebut bakteriofag? Karena virus ini menyerang bakteri. Virus bakteriofag terdiri atas kepala, kapsid, isi, dan ekor. Pada bagian kepala berisi materi genetik asam nukleat, yaitu DNA. Pada bagian kapsid merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang berfungsi memberi bentuk tubuh virus dan melindungi virus dari kondisi lingkungan sekitarnya. Kapsid terdiri atas bagian-bagian yang disebut kapsomer. Misalnya pada TMF yang terdiri atas rantai polipeptida yang tersusun atas 2100 kapsomer. Kemudian isi tubuh atau yang sering disebut dengan virion. Virion yaitu bahan genetik berupa asam nukleat, DNA atau RNA. Kemudian pada bagian ekor, merupakan bagian tubuh virus yang penting untuk melekatkan diri dengan sel inang, serta untuk memasukkan materi genetik virus ke dalam sel inang. Selanjutnya ada struktur virus yang menjadi perhatian saat ini, yaitu virus corona. Bagaimanakah strukturnya? Virus corona berbentuk bulat dengan struktur seperti paku-paku di bagian luar, yaitu disebut dengan spike glycoprotein, disingkat dengan S. Di antara struktur paku-paku itu terdapat
struktur yang berwarna biru yaitu hemagglutinase esterase dimer atau HE. Kemudian di antara hemagglutin ini juga ada protein M dan protein E. Protein E dan protein M ini berintegrasi dengan envelope atau selubung. Di dalam selubung terdapat asam nukleat yaitu RNA. Pada coronavirus asam nukleatnya adalah RNA. Di dalam envelope terdapat RNA dan protein N. Spike glycoprotein sebagai protein permukaan virus untuk mengikat reseptor sel inang. Kemudian ada hemagglutinase esterase atau HE, merupakan glikoprotein sebagai mekanisme penyerang. Kemudian terdapat selubung, merupakan lapisan luar ketika virus berada di antara sel-sel inang, sebagai pelindung ketika virus berada di luar sel inang. Kemudian ada protein E, merupakan protein membran yang berperan dalam siklus hidup virus. Ada juga protein M, merupakan protein membran yang berperan dalam pengendalian sel. Virus membutuhkan sel inang untuk memperbanyak diri atau replikasi. Energi dan bahan untuk mensintesis protein virus berasal dari sel inang. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk menyandikan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang, sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan virus induk. Ciri yang menunjukkan virus dapat bereproduksi ialah begitu berinteraksi dengan sel inang, maka virion akan pecah dan terbentuk partikel-partikel turunan virus. Replikasi virus pada sel inang melibatkan siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik menurut Campbell merupakan replikasi genom virus yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian sel inang. Siklus litik meliputi beberapa tahap. Yang pertama, attachment atau absorpsi atau pelekatan, kemudian penetrasi atau injeksi, kemudian sintesis, kemudian perakitan atau assembly, dan litik atau rilis. Tahap pertama siklus litik yaitu fase adsorpsi atau attachment. Pada gambar berikut contohnya virus bakteriofag yang melekatkan diri pada sel inang yaitu sel bakteri. Alat yang digunakan untuk melakukan pelekatan adalah serabut ekor yang ada pada bagian dekat struktur ekor. Sebelum melakukan pelekatan, virus harus mengenali reseptor virus pada permukaan sel inang. Molekul reseptor untuk setiap jenis virus berbeda-beda. Ada yang berupa protein untuk picornavirus, ada yang berupa oligosakarida untuk orthomysovirus dan paramisovirus. Ada atau tidaknya reseptor menentukan patogenesitas virus atau mekanisme infeksi dan perkembangan penyakit. Misalnya pada virus polio, hanya dapat melekat pada susunan sel saraf pusat dan saluran usus primata. Virus HIV berkaitan dengan reseptor TCD4 pada sel sistem imun. Dan virus rabies diduga berinteraksi dengan reseptor asetilkoin. Setelah tahap adsorpsi atau attachment, kemudian tahap penetrasi atau infeksi. Pada tahap ini terjadi pemasukan materi genetik virus ke dalam sel inang. Asam nukleat virus dimasukkan ke dalam sel inang melakukan tugasnya sebagai blueprint kehidupan virus. Setelah asam nukleat virus masuk ke dalam sitoplasma sel, kemudian ditentukan apakah masuk ke dalam siklus litik atau siklus lisogenik. Apabila masuk ke dalam siklus litik, maka tahap selanjutnya ialah replikasi, perakitan, dan lisis sel bakteri. Tahap selanjutnya setelah infeksi atau penetrasi yaitu tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Struktur virus seperti struktur kapsid, ekor, dan serabut ekor pada fase ini mulai dibentuk. Setelah tahap sintesis, kemudian tahap assembling atau perakitan. Pada tahap ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap, sehingga terbentuk virion-virion baru. Selanjutnya pada siklus litik terjadi fase lisis, di mana pada fase ini
virus-virus baru yang telah matang dan telah sempurna bentuk dan strukturnya akan keluar dari sel ini. Proses keluarnya virus-virus baru dengan cara merusak struktur sel, menyebabkan sel inang pecah atau lisis. Virus-virus yang telah keluar ini telah siap untuk menginfeksi sel inang yang lain. Selain secara lipid, replikasi virus dapat terjadi secara lisogenik. Pada siklus lisogenik diawali dengan tahap adsorpsi atau attachment, kemudian tahap injeksi atau penetrasi, sama seperti siklus lipid. Akan tetapi sebelum tahap sintesis, virus mengalami penggabungan genom dan pembelahan sel inang. Pada gambar berikut contohnya virus bakteriofag atau fage, di mana asam nukleatnya berupa DNA. DNA fage atau DNA virus bakteriofag berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA sel inang membentuk profag. Apabila sel inang yang mengandung profag membelah diri, maka profag diwariskan dengan kedua sel inang, sehingga sel-sel yang lainnya mengandung profag atau terinfeksi oleh virus. Kemudian virus memasuki tahap sintesis, di mana terjadi sintesis protein yang berhubungan dengan struktur dan enzim virus. Kemudian, virus yang telah matang dan telah sempurna bentuk dan strukturnya dapat keluar dari sel inang. Selanjutnya ada gambar masuknya virus penyebab SARS oleh coronavirus. Diawali dengan masuknya virus secara endosom ke dalam sel inang. Protein S pada virus berikatan dengan reseptor angiostensin pada sel inang, sehingga virus dapat masuk ke dalam sel inang. Di dalam sel, protein S dan selubung yang membungkus asam nukleat RNA terbuka, sehingga RNA dapat keluar di dalam sel. RNA virus yang masuk ke dalam sel disebut stranded negatif. Stranded negatif ini kemudian dikopi. Kopiannya disebut template stranded negatif atau kopian stranded negatif. Nah, stranded negatif ini kemudian dihidrolisis oleh enzim proteolisis PP1A dan proteolisis 1AB untuk dipotong-potong. Potongannya digunakan untuk proses sintesis menyusun komponen-komponen virus seperti protein S, protein E, protein M, dan He. Sedangkan template stranded negatif atau kopian stranded negatif digunakan sebagai RNA pada assembling virus baru atau perakitan virus baru. Pada tahap assembling atau perakitan, bagian-bagian virus yang telah siap kemudian digabungkan membentuk virus baru. RNA dari template stranded negatif dan protein N serta protein-protein lain kemudian digabung dan dibungkus dengan kantong retikulum endoplasma dan dibawa keluar secara eksositosis, sehingga jadilah virus corona baru. Dalam virus terdapat istilah viroid. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler yang telanjang atau tanpa kapsul, berukuran lebih kecil dari virus. Viroid hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Molekul RNA viroid dapat mengganggu metabolisme sel. Contohnya pada tahun 1927, sekitar 10 juta tanaman kelapa mati karena terinfeksi viroid di Filipina. Kemudian ada istilah prion. Pada tahun 1997, Stanley Prusiner mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya tentang protein penginfeksi, yaitu prion. Prion merupakan protein yang tidak dapat bereplikasi, tetapi mampu mengubah protein inang menjadi protein abnormal, yaitu prion. Prion dapat menginduksi protein normal menjadi bentuk abnormal. Reaksi ini berantai dan berlanjut terus hingga prion terakumulasi dalam jumlah yang dapat membahayakan, sehingga dapat menyebabkan malfungsi seluler.
Contohnya penyakit skrabi pada domba, penyakit MCD, mad cow disease atau penyakit sapi gila, penyakit BSE atau bovine spongiform encephalopathy pada sapi, penyakit CJD, Creutzfeldt-Jakob disease pada manusia, penyakit kuru di Papua Nugini, dan GSSD, Gerstmann-Straussen-Scheinker disease, serta penyakit FFI, fatal familial insomnia, atau penyakit susah tidur yang mematikan pada manusia. Ada lagi istilah interferon. Interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginfeksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Interferon mampu mengatur imunitas seluler sehingga digunakan untuk pertahanan pertama terhadap infeksi virus. Interferon diduga merupakan suatu kelompok hormon sitokin yang berperan dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Virus dapat menyebabkan penyakit patogen yang berbahaya bagi manusia. Akan tetapi, virus dapat memiliki peranan yang menguntungkan. Di antaranya, dalam rekayasa genetika untuk terapi kelainan ADD, adenosin deaminase defisiensi, di mana seseorang tidak dapat memiliki enzim adenosin deaminase. Pada terapi genetik kelainan ADD, digunakan virus retrovirus sebagai vektor untuk memasukkan gen pengkode enzim AD ke dalam sel limfosita yang abnormal, sehingga seseorang mampu mensintesis enzim AD, adenosin deaminase. Kemudian virus bakteriofag dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Virus juga dapat digunakan untuk pembuatan vaksin. Vaksin merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus yang telah mati atau patogen yang telah dilemahkan. Virus yang telah lemah atau mati diinjeksikan ke dalam tubuh manusia untuk memperoleh suatu sistem imun. Bagaimana cara menjaga diri dari virus corona yang belum memiliki vaksin? Ialah dengan melakukan gaya hidup sehat, yaitu dengan makan makanan yang gizi dan seimbang, banyak minum air putih, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, masak makanan yang dimasak dengan sempurna, mencuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera ke fasilitas kesehatan bila mengalami gangguan kesehatan.